Halo, jumpa lagi sahabat Geosite dimanapun berada, bersama saya Jin Sasimal Makatita. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara membuat teman-teman peta persebaran objek di permukaan bumi, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, sebaran bahan tambang, ataupun sebaran-sebaran budaya, jenis musik dan tarian tradisional dan sebagainya. Teman-teman bisa dibuat dengan Google Earth, teman-teman. Teman-teman, dengan teknik multi layer itu yang didukung oleh Google Earth, itu kita bisa membuat peta sebaran tersebut, dan hasilnya teman-teman kita bisa lihat pada yang sudah saya kerjakan ini, teman-teman. Contoh yang saya buat ini, teman-teman, merupakan peta sebaran distribusi hewan di Indonesia, teman-teman. Nah, untuk membuatnya, teman-teman, saya aktifkan sidebarnya. Yang pertama, teman-teman, kita buat dulu daftar hewan dan sebaran wilayah sebarannya seperti ini. Kira-kira yang saya buat, teman-teman, ada 11 hewan. Nah, setelah itu, teman-teman, kita cari di Google gambar jenis hewan-hewan tersebut. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi apapun yang kita ini, silahkan, teman-teman. Jika sudah, kita simpan setiap gambar dari daftar yang ada dalam daftar yang sudah kita buat tadi. Nah, misalnya ikan pasut, teman-teman, kita cari ikan pasutnya, kemudian kita simpan dia. Jadi kita simpan dia, teman-teman, nanti bisa mencari yang sesuai. Nah, jika sudah, teman-teman, kemudian jika sudah disimpan semua nama hewannya, kita masuk pada remove background. Tujuannya, teman-teman, agar gambar-gambar yang JPG ini kita bisa menghapus latar belakangnya, sehingga yang tampak hanyalah gambar-gambar yang sifatnya sudah PNG formatnya, teman-teman, bukan lagi JPG. Sebagai contoh, teman-teman, nah, ini kura-kuranya, teman-teman, yang sudah saya buat. Kemudian ini yang sudah di PNG kan, di remove background, teman-teman. Kemudian ikan pasut lagi sebagai contoh, teman-teman. Ini jenis ikan pasutnya, teman-teman, belum saya remove backgroundnya. Kemudian saya remove background, teman-teman. Caranya kita drag dan drop untuk menghapus latar belakang di remove background atau di platform yang lain, teman-teman. Sorry, ternyata yang diindeks orang, jadi saya harus cari gambar yang lain, teman-teman. Oke, saya pikir semoga saja ini bisa. Ops, ternyata juga orang, teman-teman, yang indeks. Nanti kita lihat mana yang bisa kita ambil.
seperti ini teman-teman, saya simpan. Oke, saya pindahkan dulu teman-teman gambarnya di satu tempat. Oke, sekarang teman-teman, jika sudah dibuat, jadi nanti setiap gambar teman-teman kita buat seperti yang saya buat tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat ini ada kita blending dulu, cari peta sebaran garis Wallace, misalnya. Jadi yang contoh yang sudah saya ambil ini seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita buka gambarnya seperti ini, kemudian kita copy dia linknya teman-teman. Setelah itu kita ke Google, kita gunakan hamparan layar seperti ini. Pastikan link yang tadi kita copy gambar tadi di sini, kemudian tunggu sebentar teman-teman. Oke, sudah masuk teman-teman. Jadi kita atur opacity-nya dikurangi sehingga gambar yang kita blending dari laman web tadi untuk batas distribusi garis Wallace dan garis Weber itu bisa connect dengan gambar Google pada peta Google. Kemudian kita atur opacity-nya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk sementara. Lalu kita atur skalanya teman-teman, atur skala. Jadi kalau kita teman-teman saat kita kasih besar atau kasih kecil harus dari pojok teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita geser untuk sesuaikan posisi. Kita bisa perbesar dia. Ya, sebelah bawah sudah connect, sudah pas, tapi bagian yang ini belum pas. Kita tarik lagi, geser gambarnya. Jadi kita pastikan sampai benar-benar pas teman-teman, karena yang kita mau bikin adalah garis yang saya buat ini. Jadi pastikan teman-teman kedudukannya itu menjadi sama teman-teman, sehingga nanti hasilnya ini kita bisa lihat pada gambar ini teman-teman, yang sudah saya buat. Ini yang sudah saya buat teman-teman. Jadi jika sudah teman-teman, langkah berikut lagi, jadi jika sudah terhampar seperti ini, kita buat garis teman-teman. Buat garis menggunakan gunakan jalur teman-teman. Untuk garis batas yang seperti ini kita gunakan jalur, kemudian kita nanti bentangkan mengikuti garis-garis ini sehingga hasilnya itu yang tampak pada seperti itu. Oke, ini saya tidak contohkan lagi teman-teman. Next. Kemudian teman-teman, bagian paling penting adalah bagaimana kita memasukkan gambar-gambar yang sudah kita PNG-kan tadi, gambar-gambar hewan yang sudah kita PNG-kan tadi ke dalam, seperti yang sudah saya buat ini teman-teman. Nah, sebagai contoh ada, saya lihat di daftar yang sudah saya buat, kura-kura leher berada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur teman-teman. Nah, sehingga saya masuk lagi ke sini, kita cari Rote teman-teman, Pulau Rote.
pulau rotenya sudah muncul teman-teman. Ya, ini pulau rotenya. Jadi untuk kita bisa tahu, kemudian kita klik tambahkan, kita pilih hamparan lagi teman-teman. Nah, karena kura-kuranya itu tersimpan pada komputer, kita pilih jelajah, kemudian kita cari kura-kuranya yang PNG yang kita ambil, sehingga benar-benar gambarnya matching dengan backgroundnya teman-teman. Kemudian kita sesuaikan ukuran kura-kuranya dan kira-kira seperti itu. Kemudian kita arahkan ke pulau rote teman-teman. Oke. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Saya ganti nama di sini teman-teman dengan nama kura-kura leher ular. Oke. Nah, karena di sini dia satu saja teman-teman, jadi tidak perlu kita tambahkan. Teman-teman. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian kita cari lagi yang berikutnya, hewan berikutnya dengan lokasi sebarannya. Ini di Sungai Mahakam, ikan pasut. Saya cari Sungai Mahakam. Ya, ini dia teman-teman. Ya, ini contohnya. Kita tambahkan hamparan lagi. Kemudian kita, karena saya beri nama A11, kita ambil A11-nya. Yang PNG-nya belum ada teman-teman, jadi saya harus masuk untuk cari di manakah gambar A11 tadi berada. Oke, jika sudah tidak mengingat, kita bisa membuatnya ulang teman-teman pada remote background atau mengunggahnya ulang. Kemudian kita buka dia lagi, A11-nya sudah masuk. Kemudian kita buka hamparan, kita ambil ikan pasutnya, kita sesuaikan dulu ukurannya teman-teman. Oke teman-teman, ikan pasutnya sudah masuk. Jika terlalu kecil, teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira seperti itu. Ganti nama lagi teman-teman, atau pada menu yang tadi teman-teman bisa langsung ganti nama ikan pasut. Nah teman-teman, jika seandainya teman-teman menemukan ada beberapa hewan, ada satu jenis hewan yang tersebar di beberapa tempat berbeda yang kita ingin membuatnya, kita tinggal salin jadi hewannya. Misalnya saya tambahkan ikan pasut di tempat lain, tempel. Nah setelah itu kita klik kanan, ada properties. Ya, ini kita bisa menggeser ya ikan pasut yang sudah kita gandakan tadi ke wilayah yang wilayah lain. Jadi digandakan seperti itu tekniknya terus teman-teman. Lalu tinggal diokekan saja, seperti ini. Tapi karena ikan pasut hanya di situ, jadi saya hapus teman-teman yang satunya, sehingga yang ada hanya di Mahakam saja.
Sehingga teman-teman, jadi pada bagian ini teman-teman ada layer-layer yang sudah kita buat. Jadi jika kita ingin menambahkan layer yang tadi, kita bisa melihat juga gambar yang tadi, kita bisa melihat seperti ini. Jadi teman-teman nanti pada akhirnya tinggal milih mau yang digunakan yang mana. Apakah mau yang diambil adalah screenshot dari gambar yang peta yang ini, ataukah yang mau diambil adalah screenshot dari peta gambar ini, teman-teman. Nah, itu saja teman-teman yang saya ingin bantu terkait dengan bagaimana cara kita membuat peta persebaran dari hewan, tumbuhan, maupun sebaran tambang, atau peta sebaran yang lain teman-teman, termasuk juga peta distribusi budaya seperti tari-tarian dan seterusnya. Jadi kita bisa membuatnya teman-teman dengan mudah dengan menggunakan multi layer pada Google Earth teman-teman, pada fitur hamparan. Itu yang saya bagi teman-teman. Semoga informasi tutorial ini bermanfaat buat kita dalam pembelajaran geografi. Sebagai penutup teman-teman, pekerjaan ini hanya bisa dilakukan apabila teman-teman yang menggunakan perangkat komputer, sehingga fitur untuk pekerjaan kompleks yang seperti ini bisa digunakan pada komputer teman-teman. Bagi yang menggunakan ponsel, sekali lagi Google Earth-nya itu tidak mendukung untuk pekerjaan yang ribet seperti ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi tutorial bagaimana cara kita membuat peta distribusi lahan, distribusi objek di permukaan bumi bisa bermakna dan menjadi perspektif baru teman-teman bagi kita di Indonesia, terutama dalam terapan pembelajaran geografi.